seperti apa, anaknya ini sudah paham atau belum, berarti Bapak Ibu harus membuat soal. Nah, jadi kesiapan belajar itu bisa menggunakan instrumen kognitif. Sedangkan yang minat serta profil belajar atau gaya belajar itu menggunakannya non kognitif ya. Jadi bisa Bapak Ibu menyebar angket atau bisa melakukan wawancara. Nah, kalau soal-soalnya ada aturannya nggih tadi nggih. Nah, sebentar. Soal-soalnya yang harus Anda buat. Ntar saya bukakan modulnya dulu ya. Kriterianya adalah 2 soal itu yang nama Bapak Ibu 2 soal yang di kelas yang sekarang, terus 6 soal semester 1 tahun sebelumnya, semester 1 dan 2. Bagus. Dan kelas 3 2 soal untuk 2 tahun sebelumnya. Nah itu Pak, caranya seperti itu membuatnya. Jadi ada 2 soal, ada 6 soal dan 2 soal lagi, gitu ya. Ini saya sebentar. Ini ya Bapak Ibu ya. Jadi umpamanya Anda mengajar kelas 3 umpamanya ya. Berarti 2 soal itu kelas 3 sesuai kelas siswa dengan topik materi untuk semester 1. Jadi ada ngajar kelas 3 berarti Anda ambil 2 soal di topik. Namanya topiknya tentang apa ya? Kalau IPA ya di kelas 3 mungkin kelas 4 gitu nggih, tentang tumbuhan namanya. Tentang tumbuhan itu kan ada di semester 1 ya IPA. Nah, berarti Anda membuat soal itu 2 soal itu. 2 soal di kelas 4 materi tentang tumbuhan. Terus 6 soal itu dengan topik 1 tahun di bawahnya, berarti kelas 3 gitu ya. Anda membuat 6 soal kelas 3 untuk semester 1 dan semester 2. Tapi topiknya masih berkaitan dengan topik tumbuhan itu gitu ya, masih berkaitan dengan topik tumbuhan. Jadi karena ini 6 soal dibagi 2 aja, 3 soal semester 1, 3 soal lagi semester 2. Terus ada 2 soal dengan topik 2 tahun di bawahnya. Berarti kalau kelas 4 berarti kelas 2 nggih. Berarti Anda ambil materi kelas 2 tumbuhan ya, berhubungan dengan tumbuhan. Terus itu 2 soal aja untuk semester 2. Nah, ini Anda kalau biar mudah buat tabel kisi-kisi seperti ini. Jadi tujuan pembelajarannya apa, materi pokoknya apa, bentuk soalnya. Kalau Anda mau uraikan ya uraikan. Kalau pilihan ganda ya pilihan ganda. Indikasi soalnya jadi membuat suatu kisi-kisi seperti ini biar memudahkan Anda dalam menyusun instrumen soal. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini yang kognitif. Jadi kognitif itu bentuknya soal. Nah, terus yang non kognitif seperti apa? Ya, yang kognitif itu berarti untuk mengukur profil belajar dan minat. Ini saya ada contoh ini Bapak Ibu dalam mengukur bentar saya carikan dulu. Mengukur visual atau auditori gitu ya. Jadi mengukur profil belajar atau belajar. Ini. Jadi judulnya seperti ini Bapak Ibu ya. Rancangan asesmen diagnostik non kognitif identifikasi gaya belajar. Gaya belajar atau profil belajar. Kan ada 3, auditori, kinestetik, dan visual. Kita lihat di bawahnya. Nah, apa ini yang dinamakan
visual Bapak Ibu tentunya paham ya. Jadi anak-anak yang gaya belajarnya itu eh, lebih paham dengan mereka melihat ya, dengan mereka melihat. Melihat apa? Membaca, melihat gambar, video gitu. Ya, itu biasanya anak-anak yang suka seperti ini berarti dia gaya belajarnya adalah yang visual. Ciri-cirinya seperti ini. Penampilannya rapi, berkeliling cepat, sering membuat coret-coretan, teliti, gitu ya. Suka membaca daripada dibacakan. Itu ciri-ciri anak yang belajarnya visual. Ya, jadi bentuknya nanti Bapak Ibu pakainya kuesioner atau angket. Gitu ya, karena ini non kognitif. Sedangkan untuk yang gaya belajarnya auditori, nah yang seperti apa? Ya, jadi anak-anak yang menonjolkan fungsi pendengaran daripada visualnya. Itu ya. Nah, mereka itu lebih suka mendengar ceramah dari guru, mendengar hasil rekaman pribadi, gitu ya, gitu. Terus dia itu lebih suka, kenapa niku ini kalau dilihat gini. Jadi kalau bercanda ya itu lebih suka bercanda secara langsung daripada membaca komik. Jadi anak-anak yang auditor itu biasanya malas untuk membaca. Dia sukanya mendengarkan penjelasan dari Bapak Ibu. Jadi Bapaknya kalau suruh belajar di rumah membaca sendiri dia nggak mau. Tapi kalau di sekolah dia lebih antuk, lebih dengerin jenengan, itu berarti dia termasuk yang auditor. Sedangkan yang kinestetik ya, yang kinestetik itu anak-anak yang gaya belajarnya lebih dominan ke gerak tubuhnya. Gitu. Ya. Yang seperti apa? Ya, ini berarti dia sukanya itu praktek gitu ya. Jadi lebih lebih apa nih lebih aktif ya, lebih aktif, nggak bisa diam gitu ya. Jadi nggak bisa diam. Jadi kalau dia disuruh duduk anteng nggak jinak gitu Bapak Ibu, nggak jinak, nggak betah gitu. Jadi pengennya ya lari ke sana, lari ke sini. Jadi cenderungnya itu ekspresif, ekspresif, penuh gerak, dan jika berbicara atau berinteraksi. Jadi ada gerakan anggota tubuhnya gitu ya, nggak bisa kalau hanya diam mendengarkan itu dia nggak puas dengan seperti itu. Itu yang namanya gaya belajar yang kinestetis. Nah, coba kita lihat angkat atau kuesionernya seperti apa. Nah, jadi ini Bapak Ibu menyebar kuesioner atau angket ya, jadi seperti ini. Bapak Ibu tinggal membuat aja. Nah, contohnya seperti ini. Pada waktu belajar untuk penilaian atau ulangan harian, apakah yang kamu pilih? A. Membaca catatan, membaca judul. Nah, berarti ini mengakomodir yang visual. Jadi anak-anak yang suka suka visual nanti pasti dia akan menjawab A ini Bapak Ibu. Jadi nanti pilihan jawabannya di sini adalah A. Ini yang visual. Sedangkan yang B, nah ini kita menjembatani yang anak-anak auditori. Ya, jadi sukanya menghafal di dalam hati secara sendirian, meminta seorang memberi pertanyaan, jadi mendengarkan gitu, atau ada orang yang membacakan terus dia mendengarkan. Berarti kalau anak yang auditori Pak, dia nanti cenderungnya akan memilih jawaban B, opsi B. Sedangkan yang membuat catatan pada kartu, membuat model atau diagram, membuat skema sendiri, orek-orekan, berarti dia yang termasuk yang kinestetis. Anak-anak kinestetis nanti akan menjawab yang C. Seperti itu. Terus kita contoh berikutnya. Apa yang akan kalian lakukan sewaktu mendengarkan musik? Nah, anak yang visual, yang A ini, berhayal, melihat benda-benda yang sesuai dengan musik yang sedang didengarkan. Kalau yang berdendang mengikuti alunan musik berarti dia yang itu auditori. Sedangkan yang bergerak mengikuti musik berarti dia yang kinestetik sampai mengetukkan kaki. Jadi nanti dari sekian banyak
Anda buat pertanyaan, kalau di sini contohnya ada 10 pertanyaan. Kok 10 lebih malahan ya. Ada 14 pertanyaan. Nah, nanti kita klasifikasikan. Kita klasifikasikan. Seperti apa ini? Apabila jawaban yang paling banyak A, ya, paling benar jawaban A berarti anak itu cenderungnya gaya belajarnya visual. Nah, jadi kita membuat opsi yang jawabannya A, berarti dia sukanya yang visual. Kalau anak itu banyaknya B, berarti mereka memiliki kecenderungan yang auditori. Gitu. Sedangkan yang anaknya banyaknya memilih jawaban C, berarti dia memiliki kecenderungan gaya belajar yang kinestetik. Seperti itu. Tapi ternyata antara A dan B jumlah banyaknya, antara jawaban A dan B sama banyak. Berarti anak itu cenderung visual dan auditori. Kalau A yang C sama banyak, berarti dia cenderung visual dan kinestetik, dan seterusnya. Nah, dari sini nanti Anda bisa mengisi kolom pada lembar tugas tadi Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi mungkin yang Bu tadi Bu Vivian mungkin sudah dapat data ya. Sudah dapat data, tapi mungkin Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang lain yang belum, jadi bisa membuat instrumen seperti itu. Nah, nanti dari situ Bapak Ibu bisa mengidentifikasi mana sih yang auditori, anak siapa, yang auditori itu siapa saja, kemudian yang visual siapa saja. Lah, Bapak Ibu harus membuat instrumen itu. Gitu. Ya, jadi biar Bapak Ibu bisa mengisi kolom 6B ini ya. Nah, ini gaya belajarnya apa? Lah, kita nggak boleh asal ngarang gitu kan. Nah, umpamanya Hasan, apa lah? Berarti Bapak Ibu kan harus nyebar angkat ini gaya belajarnya apa? Minatnya apa? Minatnya. Nah, apa yang Anda mau bidik olahraga? Jadi mungkin minatnya olahraga, gambar, atau apa. Biasanya kalau minat-minat itu cenderung situ ya hobi ya. Jadi mungkin olahraga, membaca mungkin, atau menggambar, atau traveling atau apa, monggo Anda tinggal bertanya aja ke siswanya sehingga Anda bisa mengisi kolom ini. Nah, ini namanya berarti individu Bapak Ibu. Nah, sedangkan penguasaan materi ini ya, yang penguasaan materi ini ya, ini berarti Bapak Ibu harus membuat soal. Membuat soalnya nanti terus Anda bisa mengklasifikasi yang mana, anak-anak yang sudah paham yang mana gitu. Nah, terus tadi ada pertanyaan dari Pak Halawi, Ibu nanti ditulisnya baik, cukup, atau sedang, itu bisa mengatakan kriteria seperti itu kalau Bapak Ibu sudah memiliki indikator. Jadi umpamanya, sebentar, saya bukakan lagi modulnya tadi ya, kita cari. Kan kita nggak bisa tuh langsung mengatakan, oh anak ini baik, anak ini sedang, kan nggak bisa kalau kita tidak mempunyai indikator. Nah, coba kita lihat. Nah, tadi contohnya mana ya? Di sini ternyata juga ada nih Bapak Ibu, ada nopo? Ada nilai ya ternyata ya di halaman 154. Nah, ini berarti kalau skornya kurang dari 20 sangat kurang, kalau 21 sampai 40 ini kurang. Ini di sini juga ada Bapak Ibu. Nah, terus di sini berarti Bapak Ibu bisa ini langsung. Berarti bisa Pak Halawi, di sini ada contohnya Pak Halawi. Jadi umpamanya anaknya skornya nanti kok di bawah 20, berarti dia tidak menguasai materi. Kalau skornya di antara 21 sampai 40 berarti dia kurang. Kalau 41 sampai 60 berarti cukup. Kalau 61 sampai 80 berarti menguasai materi. Kalau sangat baik berarti nilainya harus lebih dari 80, berarti dia sudah mampu menguasai. Ini aja Pak Halawi, berarti pakai ini aja lebih mudah Pak.
Iya, Bu. Berarti jenengan tinggal membuat soal, terus ada nilai gitu ya Pak Halawi ya? GG, Bu. Nilai, terus berpanduan dari ini. Jadi ada indikator ini. Maksud saya tadi karena saya tidak lihat dari aplikasi yang bawah, makanya saya tadi nggak belum saya sarankan untuk menulis seperti ini gitu ya. Tapi ternyata ini ada, berarti bisa dipakai sebagai rujukan ini Bapak Ibu. Jadi ada skor ini ya, kalau kurang dari 20 berarti dia tidak menguasai. Kalau skornya 21 sampai 40 berarti dia kurang, kalau cukup ini bisa. Kalau tadi contohnya itu yang atas, nah kalau ini tadi mana ya? Bawah ya Pak ya? Contohnya bukan ya? Tadi saya nyari di mana ya? Oh ini ya, yang tadi yang saya screenshotkan di WA Group pakainya ini nggih. Nah, kalau ini pakai narasi. Jadi ini dibagi menjadi 3 kelompok. Jadi ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Nah, yang kelompok A itu berarti anak-anak yang hanya masih bisa memahami hadas. Anak-anak yang sudah memahami dan najis, tetapi belum bisa bagaimana cara mensucikan. Berarti ini kelompok yang A. Sedangkan kelompok yang B itu sudah paham hadas bisa mensucikan, tapi najisnya belum. Nah, jadi hanya paham pada salah satu submateri saja. Ya. Jadi hadasnya bisa, hadas itu apa, bagaimana mensucikan bisa. Tapi untuk yang najis dia belum bisa. Itu berarti kelompok B. Sedangkan yang kelompok C, nah itu anak-anak yang sudah memahami hadas apa, najis apa, mensucikan juga sudah bisa. Berarti ini kelompok yang sudah bagus, yang C ya. Berarti anak-anak kelompok pintar. Sedangkan ini anak-anak kelompok sedang, yang B, sedangkan ini anak-anak kelompok kurang. Berarti jadi kalau kita lihat di contoh ini ada 3 kategori ya Bapak Ibu ya, anak yang pinter, anak yang sedang, sama anak yang kurang. Jadi hanya 3 saja. Kalau yang nilai tadi ada 5 ya, ada 5 kriteria. Tapi sebenarnya untuk nopo niki kriteria harus 3, harus 5 itu bukan patokan mati ya. Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Jadi seperti itu kan hanya opsional. Sekali cut itu kan terserah kita ya, mau 0, 1, 2, 3, 4, 5 atau hanya 0 sampai 4 saja atau 1 sampai 4 kan terserah kita ya. Yang penting kita itu bisa membedakan, karena diferensiasi itu membedakan mana sih anak yang pintar, mana sih anak yang sedang, mana anak yang kurang gitu. Jadi silakan Bapak Ibu bisa mengekspresikan, atau mau dibuat kalau 3 terlalu sempit Bu, saya buat 4, berarti mungkin anak yang pintar, kemudian anak yang sedang, anak yang cukup, sama anak yang kurang. Kurang lagi mungkin anak yang benar-benar tidak bisa, berarti 5. Monggo terserah sesuai Bapak Ibu sukanya pakai yang berapa jenjang, mau 3 jenjang atau 4 jenjang atau 5 jenjang, itu bukan nopo kriteria mati nggih. Silahkan bisa Bapak Ibu sesuka hati mau berapa jenjang. Yang penting harus ada pembeda kriteria anak yang pintar itu yang seperti apa, anak yang sedang seperti apa, anak yang kurang seperti apa. Nah, jadi nanti ini bisa Anda tuliskan di sini. Bagaimana Bapak Ibu, sudah tambah paham? Ya Bu. Ya Bu. Riani, Ambon. Di LKA itu Bu, tentang hasil belajar yang suaranya nggak jelas Bu Hamriani. Suaranya putus. Halo Bu. Iya Pak Halawi. Saya ingin bertanya yang di kolom minat itu Bu, di LK
WA 6B. Tadi 6B. Nah, saya bukakan dulu. 6B, 6B mana ya? 6B. Sebentar. Ini ada yang mau masuk ini. Oh, sudah ya. Sebentar. Ini Bu Heniah mau masuk. Sebentar nih. Sebentar ya Pak. Ini saya carikan LK-nya. Ini Pak. Yang Ibu, dinanyakan yang mana Pak Halawi? saya yang tanyakan yang kolom minat itu Bu, yang elemen minat. Ini, nggih. Oke. Tadi dalam penjelasannya Ibu memberikan contoh itu kita disuruh menganalisis minat siswa itu yang berkaitan dengan apakah dia suka olahraga gitu kan. Ada yang lain. Tapi dalam contoh yang dikirimkan tadi lewat WA, di sana dituliskan bahwa minat siswa itu dalam mata pelajaran Bu ya, dalam materi pelajaran. Sebentar. Dicontohkan kan? Sebentar. Oh iya. Oh di sini seperti ini nggih. Nggih. Sebentar. Karena ada referensi juga yang mengatakan minatnya itu hobi ini. Oh iya. Ini ya Pak ya. Masya Allah. Betul teliti Pak. Ini nggih. Nggih Bu. Oh iya. Ikut ini aja berarti. Kalau ini seperti apa coba saya belum. Minat pada mempelajari hadis dan cara manusia minat pada Artinya di sana minatnya spesifik untuk yang materinya aja Bu, materi pelajaran yang. Oh iya. Bagaimana Bapak Ibu ada yang mau mengomentari? Ini kok minatnya sama semua Pak ya? Oke, sama semua di sana. Ini kayak izin Bu. Iya Pak, Bu. Ini kayaknya Bu, maksudnya ini kan tadi setelah kita buat asesmen diagnostik kan diperiksa tuh apa yang benar, yang banyak, yang mana, yang di materi mana. Jadi minatnya anak-anak hampir semua sama. Misalnya dia di A semua benar, berarti itu yang dikasih masuk mungkin Bu minatnya. Kalau di sini seperti itu ya minatnya minat dari materi yang diambil ya? Iya materi yang diambil. Oh aduh seperti ini nggih. Jadi materi yang kita buat itu ya berarti ya? Iya Bu. Ini kalau kita baca sama semua ini. Minat mempelajari hadis mensucikan, hadis mensucikan. Oh iya. Jadi mungkin sebagian banyak siswa banyak yang benar di indikator itu Bu. Mungkin. Iya, lah kan memang soalnya tentang itu Bu. Kan soalnya kita pilih salah satu ya. Kan Iya, Bu. tentang itu. Mama itu kan soalnya tentang hadis dan najis ya. Terus dituliskan itu. Jadi tidak keluar dari materi yang lain. Jadi hanya satu pokok materi itu. Kalau Bu Viviani gimana yang sudah menerapkan mungkin minatnya yang selama ini seperti apa Bu Viviani? Kalau saya sih minatnya seperti itu Bu, kayak hobi. Ya, saya juga setahu saya ya selama ini minat itu ya hobi. Saya pernah membaca ya itu isinya kayak gitu. Tapi kok dicontoh modul seperti itu? Berarti ikut saja seperti modul ya Bu ya? Maksudnya kok
kok minat kok diisi kayak gitu itu loh, saya sing rada anu. Ada juga saya lihat di YouTube Bu, kalau minat itu dimasukkan dengan gaya belajar. Oh, gaya belajar bukan. Kalau gaya belajar yang profil anu, Pak. Macam-macam anunya itu interpretasinya Oh. yang ini. Ya di modul itu yang PPG tahun 2022, yang PAI yang 2023. Heeh. Heeh. Isinya apa, Pak? Yang di kolom minat itu dia isi dengan gaya belajar, ada yang kinestetik, yang isi. Oh. Nah, terus gaya belajar di kolom gaya belajar diisi apa, Pak? Sama dia dengan itu. Sama? Ya, sama diisi dengan Oh. macam-macam gaya belajar. Ngoten. Gimana kita sepakati? Tergantung ibu saja sudah. Eh? Kita sih Iya, Bu, ikuti Pakai yang saja modul aja modul, berarti. Bu. Seperti di modul aja ya. Ya, Bu. Ya udah sesuai dengan modul aja, berarti menuliskan kembali apa materi yang Anda ujikan itu terus dituliskan di situ. Ya, Bu. Gitu ya. Ya, Bu. satu lagi Bu yang di pemetaan kemampuan awal siswa itu. Pak. Komponen hasil asesmen awal itu. Dan di sana kan Oke. yang ditampilkan itu adalah hasilnya Bu ya. Apakah hasil itu kita tulis dalam bentuk scoring atau deskripsi misalnya? Oke, tadi sudah ada dua contoh kan Pak Halawi? Sudah ada dua contoh. Contoh yang pertama tadi dideskripsikan. Terus contoh yang kedua tadi ada scoring. Terus dari scoring itu yang tadi di bawah 20 berarti tidak menguasai, 21 sampai 40 berarti dia kurang menguasai. Berarti boleh Pak, Anda mau nulis scoring terus dalam kurung cukup, kurang, boleh seperti itu, atau deskripsi juga boleh. Tadi di modul ada dua contoh Pak Halawi. Berarti kita harus mengadakan asesmen Bu ya. Dalam Begini Bu, kalau kita melakukan asesmen itu besok pagi itu kan waktunya bulan pendek. Yang ini Pak, suaranya kecil banget Pak Halawi, mohon maaf. Halo, suaranya lebih keras Pak Halawi. Halo, halo Bu. Bapak Ibu bisa mendengarkan suara Pak Halawi enggak? Tidak, Bu. Tidak dengar. Tidak dengar. Kecil banget Pak Halawi. Kecil. Halo Bu, bisa didengar? Nah, Ya, ini sudah. yuk. Oke. Begini Bu, maksud saya, kalau kita melakukan asesmen untuk besok pagi itu kan waktunya terlalu mepet. Bagaimana kan kita sudah mengajar murid kita mungkin selama bertahun-tahun, artinya dalam menganalisis kebutuhan anak, memberikan pelajaran sesuai dengan kebutuhannya itu mungkin bisa kita artinya meraba-raba lah Bu ya. Misalnya anak si A, si B, si C itu dia model gaya belajarnya seperti ini, kemudian hasil asesmennya mungkin kita buat lah. Kita tentukan, walaupun kita belum melakukannya untuk besok pagi, maksud saya Bu. Bisa seperti itu? Aduh, masa meraba-raba Pak. Karena waktunya yang terlalu pendek kalau besok itu. Oh, besok enggak ada tugas lain maksud saya? Berapa nih? Ya, kan ada yang waktu 3 hari ini. 6, 7, 8 kita ketemu dengan Pak Guli, kayaknya baru pertemuan ke anu toh? Baru pertemuan ke berapa kata ketemu Pak Guli. Oh, berarti untuk besok pagi tugas ini aja Bu? Ya enggak, besok tetap ada. Ketemu lagi dengan Pak Gunawi. Ketemu lagi dengan Pak Gunawi hari ke-11 Pak. Masih lama. Oh, masih lama. Sambil jalan aja. Oh, Sambil iya, Bu. jalan aja.
Kan ini hari ke-8 itu LK6, besok ada LK7, terus hari ke-10 LK8. Lah nanti hari ke-11 dia ketemu dengan Pak Gunawi, lah itu kalau bisa sudah selesai semua. Terus yang Usahakan jangan meraba-raba lah Pak. Pelan-pelan nggak apa-apa, saya tidak harus besok jadi, tapi berproses. Untuk yang kolom latar belakang keluarga itu apa deskripsinya Bu? Yang kita deskripsikan? Nah iya ini nggak ada contohnya kan tadi Bu Irma kan Bu yang 6A nggak ada contohnya, iya makanya ini disepakati aja mungkin pekerjaan orang tua aja ya. Oh pekerjaan saja. Iya. Oh, kemudian potensi prestasi yang pernah diraih oleh anak-anak itu ya? Nah ya itu makanya perlu wawancara atau perlu angket, tuliskan prestasimu apa, mungkin dia juara-juara apa gitu mungkin Pak. Terus yang kolom terakhir hambatan itu Bu, apakah dalam bentuk fisik itu? Dalam bentuk fisik misalnya ada anak yang kurang pendengaran gitu kan? Nah biasa boleh jadi. Atau mungkin belajarnya sarana prasarana dalam belajar. Oh iya, itu fasilitas yang kurang Bu. Bisa. Terima kasih Bu. Oke, sami-sami Pak Halawi. Bapak Ibu yang lain ada yang bertanya? Saya sudah Bu mau bertanya tentang itu, tapi Pak Halawi sudah tanyakan. Oke. Iya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Yang lain Bapak Ibu sudah Tanya jelas? sedikit Bu, Oh iya, silakan Bu Umi. untuk siswanya itu harus sesuai jumlah siswa kita atau Oh iya betul contoh Bu. 5 Saya atau 10 ya Bu? Sesuai aja lah Bu. Oh, kalau dalam YouTube itu apa Bu infonya, bisa kita ambil 5 atau 10 gitu, Bu? Sampel saja Bu ya. Iya. Lah nggak apa-apa. Berarti jumlah semua siswa Lah ya? emang jumlah kelasnya jenengan pinten sih? Saya 48 Bu. Hei, besar. 48. Iya Bu. Banyak sekali. Banyak ya. Bisa diratain saja Bu. Biar Anda jadi ini Bapak Ibu, jadi jangan memikirnya hanya untuk menggugurkan tugas saja. Jadi mikirnya ya biar Anda itu tahu karakteristik dari tugas dari siswa jenengan, itu maksud saya. Jadi jangan hanya dijadikan untuk memenuhi tugas saja gitu loh, Bu Umi. Jadi berarti Tapi semua biar ya tahu. bukan dituliskan ya? Ya masa jenengan yang pengen tahu anak 5 tok Bu, yang lainnya yo mosok nggak pengen Anda ketahui. Ya masa dari situ kan nanti Anda kan biar kedepannya kan ngajar kan tidak hanya sekali 2 kali kan, harapannya nanti bisa lebih paham, bisa memfasilitasi anak ini gimana hambatan-hambatannya yang dia hadapi apa gitu. Kalau hanya 5-10 kan nanti yang 30 yang 28 tidak kita ketahui hambatan mereka. Oh, iya. Nggak apa-apa Bu, pelan-pelan. Jadi kalau besok belum jadi ya nanti sambil jalan. Yang penting pas ketemu dengan Pak Halawi sudah jadi semua. Masih lama kok pertemuan ke-11. Jadi Bu, terima kasih. Ya Bu, terima kasih atas toleransi waktunya Bu. Kerja keras Bu, 48 siswa. Apa Bu? Juga 40 Bu. Iya Bu. Iya. Semangat Bu. Bapak Ibu kasih itu aja dong, kasih angket. Angket, iya Bu. Iya Bu. Buat 1 lembar, terus Anda bagi, kasih waktu 5 menit atau 10 menit langsung dapat jatah. Iya Bu, begitu Mami.
Ibu udah setuju? Saya sudah sebagian di online, nanti yang belum kirim nanti saya bagikan besok, Bu. Iya betul. Saya belum pintar membaca, Ibu. Semangat Bu Tati. Iya, Bu. Terpaksa besok ini. Kerja berat saya. Ya, nggak usah. Bisa di-share contoh. Dinikmati, enjoy. Iya, Bu. Alhamdulillah. Nah, tak kasih Bu, waktu, Ibu. dispensasi waktu. Iya. Iya, iya. Dikerjakan Ibu yang wanita memberikan. bisa dulu aja, nggak apa-apa. Iya. Hari Ahad Makanya libur, Bu, sekarang bisa yang- kerja. Gitu, Ahad nih. Besok kan hari Sabtu kan. Sabtu besok itu tentang apa? Saya juga belum lihat modulnya. Ibu? Kebetulan aja Bapak Ibu. Salam. Apa Pak? Bisa di-share itu contoh angket angket. Apa Pak? Kurang jelas suaranya. Bisa dibagi untuk angketnya, Bu. Angkat apa Pak? Yang tadi yang itu tadi untuk Bu, yang tadi Bu kasih contoh asesmen. maksudnya pahlawi. ini contohnya. Asesmen Oh, diagnostik yang non kognitif. ya non kognitif. Oh, Iya, kalau bisa saya. dua-duanya yang Dua-duanya itu apa? Saya punyanya satu. Kognitif dan non kognitif kayaknya. kalau bisa kita pilih nanti mau pakai yang kognitif atau yang non kognitif. Ya dua-duanya kok pilih tuh pripun? Dua-duanya Pak. Oh, dua-duanya kita pakai. Ya, Iyalah, kognitif untuk dan non penguasaan kognitif. pakai kognitif. Yang gaya belajar pakainya non kognitif. Non-kognitif. Nonggi. Ya. Tapi ini saya punyanya nganu nggih, tidak untuk saya dapatnya tidak untuk anak MI ya. Ini dari SMK ini. Ya, udah tak share di grup. Nanti Anda bisa ATM. Amati, tiru, modifikasi. Nggih. Jadi tidak persis seperti itu, nanti tinggal susunan bahasanya yang lebih mudah karena subjek Anda kan anak MI toh. Jadi yang mudah kata-katanya ya. Sampun Pak Halawi. Sudah tak kirim. Nggih, Bu. Mungkin satu Itu lagi Bu, ada- dari saya Nggih. untuk yang penilaian LK 6B tadi kan sepertinya kebalik nih Bu, yang C itu yang baik, yang B itu yang sedang, yang A justru yang jelek. Gimana kalau nanti kita bisa balik Bu? Misalnya A yang bagus, B yang Enggak sedengan. apa-apa, Bu. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak Oh. apa-apa. Yang penting Anda punya kriteria sendiri. Anak yang baik itu seperti apa, yang sedang seperti apa, yang tidak baik atau yang kurang seperti apa. Enggak apa-apa, Bu. Itu sesuai dengan peneliti. Oh, nggih. Anda kan Nggih, sekarang mau berperan sebagai peneliti kan? nggih. Meneliti siswa jenengan. Enggak apa-apa. Terserah. Ya. Tidak paten no itu, Bu. Ada lagi? Besok itu tentang asesmen formatif sumatif. Buat soal lagi Pak Halawi. Besok buat soal lagi Pak Halawi. Makanya kalau bisa malam ini instrumen yang untuk ini diagnostik sudah ada. Ya, nanti tinggal mencari datanya. Karena besok Anda harus membuat yang soal formatif dan sumatif.
Yang penting instrumennya jadi dulu ya Bapak Ibu ya. Ya Bu Tati nggak usah pusing Bu Tati. Bu Tati pegang-pegang kepala terus ini Bu Tati. Dari tadi sudah pusing Ibu. Aduh, saya sampai nggak enak Bu. Kita sudah sediakan paracetamol nih Bu. Halawi. Sudah sediakan paracetamol. Astagfirullahaladzim. Jangan Bu. Pahala. Oh, ya Allah. Semangat Bu Bapak Ibu. direksi kalian. Minum obatnya. Ya pelan-pelan. Yang penting malam ini nyicil diagnostik dulu, besok sebarkan. Kok besok belum jadi, ya besoknya lagi, nggak apa-apa. Pokoknya yang penting ketemu Pak Gulawi udah jadi, karena beliau nanti kan yang akan memberikan review terkait tugas-tugas jenengan. Iya. Karena beliau yang memang sudah yang terjun langsung di MI, jadi yang paham malah beliau. Nek saya hanya teoritis saja Bapak Ibu. Nanti prakteknya di sekolah seperti apa kan, dan ke Pak Gunawi nanti. Nggih, Bapak Ibu nggih. Buat enjoy toh Bu, santai saja. Pusing ya tinggal tidur, nanti udah refresh, buka laptop. Nanti nggak seperti tadi. Nggak Hari bisa Ahad, waktu panjang, jadi kerja hari Ahad. Hari Ahad nyicil buat. Berarti kan ketemu Pak Gunawi itu kan hari apa Bu? Berarti Bu. Nggak bisa libur kita nyadinya Bu. Hah? Tidak ada libur jadinya. Semangat Pak Alawi. Tapi memang luar biasa. Kalau boleh jujur itu PPG itu luar biasa kok. Luar biasa. Salaman dulu ayo. Iya, terima kasih. Ini saya juga kalau mau menurut jenengan harus selesai Bapak Ibu hari ini nah mboten tegel kula Iwan. Kalau ada didengar ya kata saya guys sami. Nggih, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Tapi tuh Ibu, tapi ada Salam. kemarin dosen kita itu harus jadi satu hari katanya. Oh, ngoten. Lah beda-beda Bu. Kita curhat Beda-beda Pak jadinya. Alawi. Jangan curhat Pak Halawi. Tidur sampai jam 2, jam 3. Sudah sampai lembur sampai pagi itu. Oh, nggak usah lah dengan saya. Yang penting pas ketemu Pak Gunawi. Itu nilai keluar dapat 70 Tidur kita. Pahlawi, tidur. Ingat istri Pahlawi. Sampai Ibu Emma di opname Bu. Saya sudah opnam Bu. Banyak korban kemarin. Ya, banyak Ya, korban. Bang Riani sekali. asam lambungnya kena itu Bu. Lah iya makanya saya nggak teganya seperti itu Bapak Ibu. Yang penting